Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Mariatul Kiptiah dengan NIM 112110341. Di video kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang hak asasi manusia. Apa aja sih pembahasan yang akan kita bahas di video kali ini? Yang pertama adalah pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang ketiga, ciri-ciri hak asasi manusia. Yang keempat, macam-macam hak asasi manusia dan contoh-contohnya. Dan yang kelima, macam-macam HAM menurut Deklarasi Universal HAM. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Selanjutnya ada pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Peter R. Baer. Dalam buku dengan judul Hak-Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri, Peter mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri setiap manusia yang digunakan untuk perkembangan dirinya. Hak-hak dasar itu memiliki sifat yang mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Yang kedua ada menurut John Locke. Berbicara tentang HAM tidak bisa dilepaskan dari seorang ahli yang bernama John Locke. Dikutip dari buku The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration, John Locke menyatakan bahwa hak asasi merupakan suatu hak-hak yang diberikan Tuhan untuk manusia yang terdiri dari hak persamaan dan kebebasan, serta hak untuk mempertahankan hidup dan untuk melindungi harta benda yang dimilikinya. Selanjutnya ada menurut E.J.M. Milne. Menurut E.J.M., hak asasi manusia adalah suatu hak yang sudah dimiliki oleh setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang manusia itu sendiri, seperti agama, kebangsaan, jenis kelamin etnis, sosial budaya, serta status sosial. Selanjutnya ada menurut K.G. Wolhuff. Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia, K.G. Wolhuff menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang sudah ada di dalam diri manusia dan sudah melekat pada manusia sejak lahir. Hak-hak tersebut harus selalu ada pada manusia serta tidak boleh dirampas karena bisa menyebabkan manusia kehilangan derajatnya. Lalu yang terakhir ada menurut Austin Rani. Menurut Austin Rani, hak asasi manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam konstitusi hukum, serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau negara. Selanjutnya ada ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, HAM bersifat hakiki. Ciri pertama dari HAM adalah bersifat hakiki, yang berarti HAM adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila manusia bisa saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan baik. Yang kedua ada
HAM bersifat universal. Ciri kedua dari HAM adalah bersifat universal, yang berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dalam hal ini, latar belakang yang dimaksud adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Dengan kata lain, adanya HAM bisa mengurangi terjadinya konflik yang terjadi karena adanya perbedaan. Ciri-ciri hak asasi manusia yang ketiga adalah HAM bersifat tidak bisa dicabut. Ciri ketiga dari HAM adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri hak asasi manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Apabila hak-hak dasar manusia dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri dan lingkungannya. Ciri selanjutnya adalah HAM bersifat tidak bisa dibagi. Ciri keempat dari HAM adalah bersifat tidak bisa dibagi, yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika HAM dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu yang lainnya. Selanjutnya ada macam-macam hak asasi manusia dan contoh-contohnya. Yang pertama, hak asasi untuk hidup. Contoh dari hak asasi untuk hidup seperti setiap manusia berhak untuk hidup, setiap manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya, dan setiap manusia berhak meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Contoh lainnya dari hak asasi untuk hidup yaitu setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih, dan berhak memperoleh rasa aman, damai, tentram, serta kesejahteraan lahir batin. Yang kedua ada hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Terdapat beberapa contoh dari hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Dalam hal ini, perkawinan dinyatakan sah jika calon suami dan calon istri sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum agama atau hukum negara. Selanjutnya ada hak mengembangkan diri. Setiap manusia berhak untuk mengembangkan dirinya secara layak. Oleh sebab itu, muncullah hak asasi untuk mengembangkan diri. Adapun contoh dari hak ini, setiap manusia berhak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya. Setiap manusia berhak untuk merasakan manfaat dari pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Contoh terakhir dari hak mengembangkan diri adalah setiap manusia berhak memperjuangkan dirinya agar bisa terus berkembang, baik itu secara individu atau kelompok. Yang keempat ada hak memperoleh keadilan. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum, sehingga tidak ada diskriminasi setiap individu atau kelompok tertentu. Hak memperoleh keadilan memiliki beberapa contoh seperti adanya asas praduga tidak bersalah,
atau seseorang berhak untuk tidak dinyatakan bersalah jika belum ada keputusan hukum yang sah dari sidang pengadilan. Selain itu, setiap manusia berhak memiliki bantuan hukum saat dimulainya suatu penyidikan hingga putusan pengadilan. Lalu yang kelima ada hak atas kebebasan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia berhak untuk menentukan kebebasan yang akan dipilihnya. Kebebasan itu masih akan diperoleh selama tidak merugikan atau membahayakan orang lain. Contoh dari hak atas kebebasan pribadi yaitu setiap orang bebas menentukan agama yang akan dianutnya, setiap orang bebas untuk menentukan pilihan politiknya, setiap orang bebas mengeluarkan pendapat, setiap orang bebas menentukan kewarganegaraannya, dan sebagainya. Selanjutnya ada hak atas rasa aman. Setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman, sehingga dalam menjalani kehidupan akan lebih tenang. Hak atas rasa aman mempunyai beberapa contoh, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri dan keluarga. Setiap orang berhak bebas dari perbuatan buruk, contohnya penyiksaan, kekerasan, dan lainnya. Dan setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dan dibuang dengan sewenang-wenang. Lalu yang ketujuh ada hak kesejahteraan. Adanya hak asasi manusia ini memberikan manusia untuk mendapatkan hak kesejahteraan. Manusia yang dapat hidup sejahtera, maka kehidupannya bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya hak kesejahteraan ini, maka setiap orang tidak boleh mengambil secara paksa atau merampas hak-hak dasar orang lain. Contoh dari hak kesejahteraan yaitu setiap orang, laki-laki ataupun wanita, berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan sesuai bidang yang disukainya. Selanjutnya ada hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ini memberikan kebebasan berpendapat untuk masyarakatnya dan memberikan kebebasan dalam memilih pilihan politiknya. Oleh sebab itu, hadirlah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan yang dimana contoh-contohnya setiap orang berhak untuk diangkat menjadi pejabat atau memiliki jabatan di pemerintahan. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap sistem pemerintahan dan setiap warga negara berhak untuk ikut pemilu. Selanjutnya ada hak wanita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, terdapat hak wanita. Beberapa contoh dari hak wanita seperti wanita berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaannya, wanita berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, wanita berhak menentukan kewarganegaraannya setelah menikah dengan pria berkewarganegaraan asing. Selanjutnya ada hak anak. Setiap anak yang lahir di dunia ini mempunyai hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Contoh dari hak anak seperti setiap anak berhak untuk mendapatkan sebuah nama dan status kewarganegaraan. Setiap anak berhak beribadah, berpikir, dan berekspresi dengan bimbingan orang tua atau wali. Dan setiap anak berhak untuk memperoleh suatu perlindungan hukum dari segala macam tindak kekerasan, baik itu secara fisik ataupun mental. Pembahasan selanjutnya adalah macam-macam HAM menurut Deklarasi Universal HAM. Menurut Deklarasi Universal HAM, macam-macam hak asasi manusia terdiri dari 5 jenis, yaitu hak personal yang berkaitan dengan kebutuhan individu, yang kedua, hak legal yang berkaitan dengan perlindungan hukum, yang ketiga, hak sipil dan politik
yang berkaitan dengan kebebasan menentukan pilihan politik. Yang keempat, hak subsistensi yang berkaitan dengan sumber daya untuk menunjang kehidupan. Dan yang kelima, hak ekonomi, sosial, dan dari materi yang sudah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia itu sendiri lahir. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejak kecil manusia sudah memiliki hak-hak dasar untuk perkembangan hidupnya. Dengan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, maka masyarakat di seluruh dunia sudah semestinya untuk saling menjaga dan menjunjung tinggi HAM. Hal ini perlu dilakukan agar sesama manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih tenang, damai, dan layak. Di Indonesia, hak asasi manusia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 1999 yang dimana di dalam undang-undang tersebut banyak sekali pasal-pasal yang berhubungan dengan HAM dan lembaga perlindungan HAM. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita perlu menjunjung tinggi HAM. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.